Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirat dengan stambuk F1C1181027. Pada video ini, saya akan mempresentasikan peranan jamur Rhizopus oryzae pada pembuatan etanol. Sebagai pokok pembahasan yaitu pengertian Rhizopus oryzae, metabolisme Rhizopus oryzae, dan metode perbanyakan Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan tempe. Jamur Rhizopus oryzae aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laktat. Jamur Rhizopus oryzae mempunyai kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Selain itu, jamur Rhizopus oryzae mampu menghasilkan protease. Rhizopus oryzae umumnya digunakan untuk menghasilkan asam laktat, namun dapat juga menghasilkan etanol. Perbedaan proses ini dilakukan adalah dengan mengubah kondisi proses menjadi anaerob dan memperkaya media dengan nutrisi, gula heksosa atau pentosa dan inokulum. Rhizopus oryzae dapat menghasilkan etanol baik dari heksosa maupun dari pentosa, sehingga lebih menguntungkan untuk bahan baku lignoselulosa yang tidak hanya dapat heksosa tapi juga pentosa. Klarifikasi Rhizopus oryzae menurut Germain adalah sebagai berikut, yaitu Kingdom Fungi Divisio Zygomicota kelas Zygomicetes ordo Nicorales family Nicoraceae genus Rhizopus species Rhizopus oryzae. Ciri-ciri Rhizopus oryzae yaitu terdiri dari benang-benang hifa yang bercabang dan berjalinan membentuk miselium. Hifa tidak bersekat atau bersifat senositik. Kemudian dinding selnya tersusun dari kitin, koloninya berwarna putih berangsur-angsur menjadi abu-abu. Setolan halus dan sedikit kasar dan tidak berwarna hingga kuning kecoklatan. Sporoniophora tumbuh dari sitolon dan mengarah ke udara, baik tunggal ataupun dalam kelompok. Rhizoid tumbuh berlawanan dan terletak pada posisi yang sama dengan sporaniophora. Komponen sel Rhizopus oryzae. Adapun komponen sel Rhizopus oryzae yaitu memiliki 3 tipe hifa, di antaranya yaitu sitolon, yang merupakan hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat, misalnya pada roti. Kemudian ada rhizoid, yaitu hifa yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar dan untuk menyerap makanan. Kemudian sporaniophore, yaitu hifa yang tumbuh ketika pada permukaan substrat dan memiliki sporanium globular di ujungnya. Morfologi Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae memiliki ciri-ciri morfologi sebagai berikut, di mana habitat dijerat sebagai saprofit. Koloni berwarna putih berangsur-angsur menjadi abu-abu. Dinding sel tersusun dari zat kitin. Tubuhnya berupa hifa yang bercabang-cabang, tidak bersekat atau sensositik, dan membentuk miselium. Mempunyai 3 jenis hifa, yaitu sitolon, hifa yang menjalar di permukaan substrat, rhizoid, hifa yang menembus ke dalam substrat, dan hifa sporaniophore, hifa yang menjulang ke atas dan membentuk sporanium. Sitolon halus, sedikit kasar, dan tidak berwarna hingga kuning kecoklatan. Sporaniophora tumbuh dari sitolon mengarah ke udara, baik tunggal atau dalam kelompok, atau hingga 5 sporaniophora. Spora bulat. Spora berbentuk bulat, oval atau berbentuk elips atau silinder. Mempunyai hifa tidak bersekat, senositik, berbentuk menyerupai kecambah dan dominan seperti permen lollipop. Pembentukan sporanya terjadi pada sporanium. Golongan Rhizopus oryzae. Golongan Rhizopus oryzae yaitu
Zygomicota. Zygomicota adalah tumbuhan jamur yang terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat, tetapi ada pula yang tidak bersekat. Jamur ini bersifat sensitif, yaitu hifa yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Jadi hifa berbentuk satu tabung halus yang mengandung protoplas dengan banyak inti, serta dapat membentuk struktur dorman bersifat sementara yang disebut zygospora. Rhizopus oryzae merupakan eukariot karena merupakan tumbuhan yang memiliki membran inti. Selanjutnya, perkembangbiakan Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae berkembang secara vegetatif, yaitu membuat sporangium yang menghasilkan spora, generatif yaitu dengan konjugasi dan konjugasi dua hifa negatif dan hifa positif. Perkembangan secara vegetatif dilakukan dengan konidin, sedangkan perkembangan secara generatif dilakukan dengan spora yang terbentuk dalam ascus. Siklus hidup Rhizopus oryzae. Siklus hidup Rhizopus oryzae ada beberapa sifat yang dipengaruhi di dalamnya, yaitu koloni berwarna putih berangsur-angsur menjadi abu-abu, setolan halus dan atau sedikit kasar dan tidak berwarna hingga kuning kecoklatan. Sporangiofora tumbuh dari setolan mengarah ke udara, baik tunggal atau dalam kelompok hingga 5 sporangiofora. Berusia tumbuh berlawanan dan terletak pada posisi yang sama dengan sporangiofora. Terdapat sporangia globus atau subglobus dengan dinding binulosa atau duri-duri pendek yang berwarna coklat gelap sampai hitam hingga tuah masak. Kolumella oval hingga bulat dengan dinding halus atau sedikit kasar. Rhizopus oryzae memiliki spora bulat, oval atau berbentuk elips atau silinder. Suhu optimal untuk pertumbuhan jamur ini adalah 350 derajat Celcius, minimal 5-70 derajat Celcius, dan maksimal 440 derajat Celcius. Berdasarkan asam laktat yang dihasilkan, Rhizopus oryzae termasuk mikroba heterofermentatif. Habitat Rhizopus oryzae yaitu habitat di udara sebagai saprofit, kemudian di tanah yang lembab atau sisa organisme mati. Selanjutnya, metabolisme Rhizopus oryzae. Metabolisme Rhizopus oryzae terjadi secara aerob, di mana menurut Mirda Madi, Rhizopus oryzae dapat memfermentasi karbohidrat menjadi asam laktat pada suasana aerob. Jika medium tersebut miskin mineral, medium miskin tersebut mengandung sumber karbon dan energi seperti sukrosa, pati, laktosa, galaktosa, dan glukosa dalam jumlah berlebihan dan mengandung sedikit mineral seperti seng, besi, mangan, magnesium, dan kalium. Selanjutnya, menurut Lockdown menyebutkan bahwa Rhizopus oryzae mampu mengubah glukosa menjadi asam laktat dalam suasana aerob apabila kadar mineral dalam medium fermentasi terbatas. Asam laktat yang diproduksi Rhizopus oryzae bukan merupakan satu-satunya produk metabolisme seperti pada bakteri-bakteri homofermentatif asam laktat. Di samping asam laktat, Rhizopus oryzae memproduksi asam fumarat, asam tartar, asam format, asam asetat, dan etanol. Selanjutnya, kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi pada jamur, yaitu seperti karbon dan nitrogen, sangat berperan penting dalam pertumbuhan jamur Rhizopus oryzae. Dalam pertumbuhan Rhizopus oryzae,
di mana media yang selalu digunakan yaitu media potato dextrose agar. Media potato dextrose agar adalah media tanaman jamur yang terbuat dari gula, agar batang, dan beberapa ekstrak umbi. Umbi yang digunakan adalah umbi kentang, umbi talas. Media potato dextrose agar merupakan medium semi-sintetik. Pertumbuhan jamur Rhizopus oryzae untuk media potato dextrose agar. Pertumbuhan Rhizopus oryzae terlihat sangat baik. Adapun komposisi serta fungsi dari medium ini yaitu, pertama, ada infusi kentang yang berfungsi memberikan suplai vitamin, mineral, protein, asam lemak, dan nutrisi lain yang dibutuhkan cendawan. Kemudian ada dextrosa atau deglukosa, merupakan karbohidrat sederhana yang dapat memicu pertumbuhan cendawan, yaitu jamur kapang dan kanir. Selanjutnya asam tartar dan asam laktat yang dibutuhkan untuk menyesuaikan keasaman medium. Keasaman medium yang dibutuhkan ada 5,6 hingga 3. Rentang pH tersebut merupakan pH optimum pertumbuhan cendawan. Pada lain sisi, bakteri tidak dapat tumbuh pada rentang keasaman tersebut sehingga dapat sekaligus mencegah kontaminasi bakteri pada kultur cendawan. Selanjutnya, kebutuhan pH. Rhizopus oryzae lebih menyukai media asam, di mana pertumbuhan yang baik diamati pada pH 6,8 dan pada kisaran 7,7 sampai 8,1 pertumbuhan yang sangat buruk. Kebutuhan suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan Rhizopus oryzae adalah 35 derajat Celcius. Suhu minimal pertumbuhan adalah 5 sampai 7 derajat Celcius, sedangkan suhu maksimal Rhizopus oryzae dapat tumbuh adalah 44 derajat Celcius. Metabolisme Rhizopus oryzae menghasilkan produk etanol. Melalui mekanisme Eden-Meyerhof peras, proses glikolisis mengubah 1 mol glukosa menjadi 2 mol asam pirufat melalui 10 tahapan enzimatik. Setelah proses glikolisis, maka selanjutnya asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan tergantung dari jenis mikroorganisme dan enzim yang berperan. Dalam mikroorganisme aerob, asam pirufat akan dioksidasi menjadi diasetil-CoA oleh enzim pirufat dehidrogenase dan dioksidasi lebih lanjut menjadi karbon dioksida dan air yang di dalam mitokondria melalui siklus Krebs. Asam pirufat yang dihasilkan akan dilakukan proses metabolisme oleh Rhizopus oryzae menjadi asam laktat ataupun etanol. Adapun prosesnya dapat dilihat pada gambar di samping. Metode perbanyakan Rhizopus oryzae. Media yang digunakan pada metode perbanyakan Rhizopus oryzae ini yaitu potato dextrose agar. Adapun metodenya yaitu biakan murni digoreskan pada media agar miring steril dengan menggunakan jarum osek ke dalam tabung reaksi yang berisi media potato dextrose agar. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 300 derajat Celcius selama 3 hari. Tujuan utama dari penggoresan ini adalah untuk menghasilkan koloni-koloni jamur yang terpisah dengan baik dari suspensi sel pekat. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Ada beberapa teknik goresan antara lain goresan T, goresan kuadran, goresan radian, goresan sinabung.
Demikianlah pembahasan saya tadi. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.